Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Sistem Informasi Penataan Prestasi Mahasiswa FTI UNAN. Dengan anggota kelompok, yang pertama yaitu saya sendiri di Siti Oktari dengan NIM 1911521016. Yang kedua yaitu ada Bukit Anugrah dengan NIM 1911522006. Yang ketiga ada Abdul Halim Amda dengan NIM 1911523008. Dan yang keempat yaitu ada Jessica Resilivera dengan NIM 1911523018. Jadi pendataan prestasi mahasiswa FTI yang cenderung dilakukan secara manual dan relatif lambat saat ini dapat dilakukan dengan lebih cepat serta efisien. Dalam menyikapi hal tersebut, maka dibutuhkannya sistem informasi untuk mempersiapkan dan mengelola proyek pembangunan sistem dengan sebaik mungkin guna tercapaian tujuan dan sasaran pendataan prestasi mahasiswa FTI. Baiklah, yang pertama yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif yang akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Masuk kepada bagian analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya, dan dalam penelitian ini kami menggunakan salah satu metode kuantitatif yaitu kuesioner. Pengumpulan data kuesionernya, yang pertama ada pertanyaan kuesioner, di mana pada pertanyaan kuesioner itu terdapat poin-poin seperti yang pertama ada menurut saya penting untuk mengetahui data prestasi mahasiswa. Kemudian menurut saya pendataan prestasi mahasiswa saat ini masih dilakukan secara manual. Kemudian saya merasa kesulitan untuk mengetahui data prestasi mahasiswa. Kemudian ada pendataan prestasi dengan informasi yang lengkap dan jelas bermanfaat bagi saya sebagai referensi. Pada poin E, penggunaan aplikasi dalam pendataan prestasi ini akan mempermudah saya dalam pelaporan prestasi yang saya miliki. Pada poin F, ada menurut saya pendataan prestasi saat ini masih kurang efektif. Pada poin G, menurut saya pendataan prestasi ini akan mempermudah pihak fakultas dalam memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Kemudian pada poin H, menurut saya pendataan prestasi ini akan mempermudah fakultas dalam menentukan arah, minat, dan bakat mahasiswa. Kemudian pada poin I, ada menurut saya pendataan prestasi ini dapat mengukur kompetensi mahasiswa dalam bidang tertentu. Dan pada poin terakhir, menurut saya sistem pendataan prestasi mahasiswa ini memang dibutuhkan. Adapun kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Yang pertama, skala pertama itu tuh mengartikan sangat tidak setuju. Pada skala kedua, tidak setuju, yang ketiga skala 3 itu cukup setuju, pada skala 4 ada setuju, dan pada skala 5 ada sangat setuju. Kemudian data hasil kuesioner kami dapatkan dengan jumlah responden 36 orang. Nah, seperti berikut gambar dari hasil kuesioner yang kami dapatkan. Next. Selanjutnya uji validitas. Menghitung uji validitas menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Kemudian buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung lagi sigma Y kuadrat. Adapun keterangannya RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Kemudian N adalah jumlah responden, kemudian sigma X adalah jumlah skor butir soal, sigma Y merupakan jumlah skor total soal, sigma X kuadrat merupakan jumlah skor kuadrat butir soal, dan sigma Y kuadrat merupakan jumlah skor total kuadrat butir soal. Next. Adapun hasil uji validitas yang kami dapatkan ditunjukkan oleh gambar berikut. Boleh next, please. Nah, adapun kesimpulan dari uji validitas yang kami dapatkan, dari hasil yang didapatkan dengan melakukan uji validitas dengan 36 responden yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa data seluruhnya bersifat valid karena R hitung besar dari R tabel. Oke, next, please. Selanjutnya masuk kepada uji reliabilitas, di mana rumusnya RI sama dengan 2RB dibagi 1 ditambah RB dengan ketentuan syarat 0,8 kecil dari R, kecil dari sama dengan 1,0 yang memiliki arti sangat tinggi. Kemudian 0,6 kecil R
kecil sama dengan 0,8 dibagi tinggi, kemudian 0,4 kecil r kecil sama dengan 0,6 dibagi sedang, kemudian 0,2 kecil r kecil sama dengan 0,4 dibagi rendah, dan yang terakhir ada min 1,0 kecil r kecil dari kecil sama dengan 0,2 bagi rendah. Berikut hasil uji reliabilitas yang kami dapatkan. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Mungkin next this. Adapun kesimpulan dari uji reliabilitas dari pengelolaan data di atas dapat disimpulkan bahwa data bersifat reliabilitas karena Spearman besar R tabel, dan data juga memiliki keakurasian sangat tinggi. Adapun kesimpulan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan kesimpulan sehingga dari hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran dengan kuesioner ini bersifat valid dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga bisa menjadi dasar dalam pembuatan proyek sistem informasi pengelolaan data prestasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UNAN. Next this. Selanjutnya masuk kepada metode kualitatif kuesioner. Analisis kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Yang pertama, ada wawancara dan reduksi data. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data kualitatif metode yang kami tempuh yaitu melalui wawancara dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada pertanyaan 1, menurut Anda bagaimana pendataan prestasi mahasiswa FTI saat ini? Analisis reduksi datanya, responden 1 dan 2 setuju bahwa pendataan masih dilakukan secara manual, sedangkan untuk responden 3, 4, 5 setuju bahwa pendataan masih kurang teratur dan tidak terjadwal dengan baik. Next is. Pertanyaan 2, apakah Anda bisa menemukannya dengan mudah? Jika iya, di mana Anda menemukan informasi tersebut? Analisis reduksi datanya, responden 1 menyatakan bahwa ia bisa menemukan pendataan prestasi ini dikarenakan ia merupakan salah satu anggota BEM, sedangkan keempat responden lainnya menyatakan tidak dapat menemukan dengan mudah pendataan prestasi mahasiswa FTI saat ini. Pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda data prestasi kakak tingkat bisa menjadi acuan dan referensi bagi Anda untuk kedepannya? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Analisis reduksi data yang didapatkan, menurut responden 1, 2, 3, 4, dan 5, mereka setuju bahwa pendataan prestasi kakak tingkat ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi responden untuk kedepannya dan juga bisa menjadi sebagai motivasi bagi mereka. Pertanyaan keempat, kami berencana akan membuat sebuah sistem informasi pendataan prestasi mahasiswa. Apakah itu menurut Anda perlu untuk dilakukan? Apakah memungkinkan jika adanya aplikasi ini bisa menentukan arah minat dan bakat mahasiswa? Adapun analisis reduksi data yang kami dapatkan, responden 1, 2, 3, 4, dan 5 menyatakan perlu adanya sebuah sistem yang dibangun untuk pendataan prestasi mahasiswa. Ini terutama sistem yang dibangun dengan sistematis dan update mengenai informasi data prestasi mahasiswa ini. Selanjutnya masuk kepada penyajian data. Penyajian data dari hasil wawancara di atas, beberapa informan mengetahui cara untuk mendapatkan data prestasi mahasiswa FTI yang dilakukan secara manual pada G Drive. Tetapi sebagian informan lainnya benar-benar tidak mengetahui cara untuk mengetahui pendataan prestasi mahasiswa FTI ini. Sehingga bagi mahasiswa yang mengetahui cara pendataan prestasi mahasiswa FTI ini, mengharapkan fitur yang bisa menyajikan data prestasi secara otomatis dan lebih fleksibel dari yang sekarang dilakukan. Dan bagi mahasiswa yang belum mengetahui, mereka juga tertarik dengan fitur yang akan disediakan dalam sistem informasi ini. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para mahasiswa memang membutuhkan pendataan prestasi mahasiswa baik untuk menginputkan prestasinya sendiri atau untuk melihat prestasi mahasiswa lain yang bisa dijadikan referensi bagi mereka dan juga bisa memotivasi mereka untuk memiliki prestasi seperti itu juga. Sehingga mereka memerlukan sebuah sistem yang menyediakan data-data tersebut secara online sehingga mereka bisa terus melihat update dari data dan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara yang sebelumnya dilakukan dengan manual.
Next, please. Selanjutnya masuk kepada BPMN. Adapun BPMN sistem yang sedang berjalan, yang pertama ada aktor. Pada aktor terdapat mahasiswa, yaitu pihak yang melaporkan prestasi. Kemudian ada Komting sebagai pihak yang membantu melakukan pendataan, dan kemudian ada administrasi fakultas sebagai pihak yang mendata. Selanjutnya ada proses pendataan prestasi mahasiswa FTI yang sedang berjalan pada saat ini. Yang pertama, Komting melakukan pendataan mahasiswa berprestasi. Kemudian mahasiswa mengisi data terkait prestasi, jenis prestasi, tingkat, dan peringkat berapa. Kemudian mahasiswa menyertakan bukti sertifikat keikutsertaan lomba dan penghargaan prestasi. Selanjutnya Komting akan memeriksa kelengkapan informasi terkait prestasi yang diajukan mahasiswa. Jika belum lengkap, maka akan dilakukan pendataan kembali kepada mahasiswa bersangkutan. Jika sudah lengkap, maka data prestasi akan dilaporkan ke fakultas dan menunggu respon dari fakultas. Kemudian administrasi fakultas melakukan pengecekan data prestasi. Dan jika data prestasi layak, maka akan direkap oleh fakultas sebagai pendataan prestasi mahasiswa FTI. Jika data belum layak, maka administrasi jurusan memberitahukan kembali kepada Komting lalu meneruskannya kepada mahasiswa terkait. Next, please. Nah, berikut gambar dari BPMN yang sedang berjalan. Mungkin bisa di next, please. Selanjutnya BPMN sistem yang diusulkan. Yang pertama ada aktor, di mana pada aktor ini ada mahasiswa sebagai pihak yang melaporkan prestasi, kemudian ada admin sebagai pihak yang melakukan verifikasi pengecekan data valid atau tidak. Kemudian ada proses. Pada proses pendataan prestasi mahasiswa FTI yang sedang berjalan pada saat ini dijalankan secara manual. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah sistem informasi dengan alur berikut. Yang pertama, mahasiswa login ke sistem. Yang kedua, mahasiswa mengakses halaman pendaftaran prestasi. Yang ketiga, mahasiswa menginputkan data prestasi, di mana ada jenis prestasi, tingkat, dan peringkat berapa. Kemudian mahasiswa menyertakan bukti sertifikat keikutsertaan lomba dan penghargaan prestasi. Kemudian sistem akan menyimpan data yang telah diinputkan mahasiswa tadi. Kemudian admin akan memeriksa dan memverifikasi data prestasi yang diajukan mahasiswa. Kemudian admin merespon data pengajuan prestasi mahasiswa. Kemudian mahasiswa mendapat notifikasi bahwa status pendaftaran pengajuan prestasinya diterima. Sehingga admin dan fakultas akan memiliki rekap pendataan prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa FTI. Next, please. Nah, berikut gambar BPMN dari BPMN dari sistem yang kami usulkan. Selanjutnya masuk kepada proses SDLC Scrum. Yang pertama ada Scrum Team. Untuk melakukan proses Scrum yang efektif, penting untuk memilih anggota tim yang tepat. Disarankan untuk membuat tim beranggotakan 5-9 orang. Tim ini harus memiliki kompetensi yang beragam, dimulai dari developer, tester, support, designer, business analisis, dan lain-lain. Untuk Scrum Team yang kami rencanakan, yaitu yang pertama ada Product Owner, di mana Product Owner ini merupakan administrasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Yang kedua ada tim development yang terdiri dari Distivia Oktari, Afdal Halim Hamda, dan Jessica Resilivera. Dan kemudian ada Scrum Master, yaitu Bukit Anugrah. Selanjutnya masuk kepada product backlog. Yang pertama nama backlognya login. Kiraan waktunya 2 hari, demonya dengan mengklik tonim dan kemudian berhasil login, admin dan mahasiswa dapat melakukan login. Kemudian muncul notifikasi jika username atau password salah. Yang kedua ada backlog logout dengan kepentingan 10. Perkiraan waktunya 1 hari, di mana demonya dengan mengklik menu logout dan user keluar dari sistem. Kemudian backlog mengelola data user dengan kepentingan 10, perkiraan waktunya 4 hari. Dengan demo pilih menu user, admin dapat menambahkan user dan menghapus data user. Kemudian mengubah password, di mana kepentingannya 4, perkiraan waktunya 2 hari. Dengan demo memilih menu ubah password. Kemudian mengisi form ubah password dan mengklik button simpan.
Selanjutnya, backlog menambahkan data prestasi dengan kepentingan 10 dan perkiraan waktu 4 hari, di mana demonya pilih menu tambah prestasi mahasiswa. Mahasiswa dapat masuk ke dalam menu pendataan prestasi, kemudian mahasiswa menginputkan data prestasi, dan mahasiswa menginputkan sertifikat bukti prestasi. Kemudian backlog admin kelola data prestasi mahasiswa dengan kepentingan 9 dan perkiraan waktu 4 hari dengan demo. Yang pertama memilih menu list prestasi, yang kedua ada klik daftar mahasiswa yang mengajukan, kemudian admin melakukan pengecekan terkait dan data prestasi. Selanjutnya menghapus dan mengubah data prestasi dengan kepentingan 10 dan dalam waktu 3 hari. Dengan demonya pilih menu prestasi saya, kemudian mahasiswa dapat memperbarui atau menghapus data prestasi yang diajukan. Kemudian backlog lihat respon atas pengajuan dengan kepentingan 10 dalam waktu 3 hari. Dengan demo mahasiswa membuka halaman list pengajuan. Kemudian mahasiswa melihat respon apakah pengajuannya diterima atau tidak. Kemudian backlog lihat list prestasi dengan kepentingan 7 dan dalam waktu 3 hari. Dengan demonya pilih menu list prestasi, kemudian pilih detail untuk melihat detail prestasi, kemudian admin dapat melihat prestasi yang diinputkan mahasiswa. Selanjutnya ada backlog admin dapat mencetak laporan data prestasi dengan kepentingan 8 dan dalam waktu 3 hari. Nah, di sini demonya memilih menu cetak laporan dan pilih cetak berdasarkan waktu atau berdasarkan mahasiswa. Next is. Nah, adapun fase sprint yang dihasilkan 3 sprint berikut berdasarkan backlog dan estimasi waktunya. Yang pertama sprint 1. Fitur backlognya ada login dengan story, pengguna dapat login ke dalam sistem dan tugasnya membuat skema database login, kemudian membuat desain UI login dan implementasi login. Estimasi waktu untuk estimasi waktunya skema 0,5 hari, kemudian UI 1 hari dan implementasi login 2 hari. Selanjutnya fitur backlog logout. Setelah login, pengguna dapat logout dari sistem, di mana tesnya membuat desain UI logout dengan estimasi waktu 0,5 hari, dan kemudian ada tes implementation logout dengan estimasi waktu 2 hari. Adapun fitur backlog selanjutnya itu mengelola data user, di mana story-nya admin dapat melihat menambah dan menghapus data user, di mana tesnya membuat database user dengan estimasi 0,5 hari dan membuat desain UI tambah, hapus, dan lihat data user dengan estimasi 0,5 hari. Kemudian ada tes implementasi desain kelola data user dengan estimasi waktu 2 hari. Selanjutnya, backlog mengubah password dengan story. User berhasil mengubah password setelah mengisi form ubah password di halaman ubah password. Kemudian tesnya terdiri dari membuat desain UI ubah password dengan estimasi 0,5 hari dan implementasi ubah password dengan estimasi 0,5 hari sehingga didapatkan total estimasi waktunya 10 hari. Ini Agustus mulainya, Mak. Selanjutnya fase sprint di sprint 2, di mana fitur backlognya yang pertama menambahkan data prestasi. Story-nya user dapat menambahkan data prestasi dengan tes membuat database data prestasi dengan estimasi waktu 0,5 hari. Kemudian membuat desain UI tambah data prestasi dengan estimasi waktu 0,5 hari dan tes implementasi desain tambah data prestasi dengan estimasi waktu 2 hari. Selanjutnya backlog menghapus dan mengubah data prestasi dengan story. User dapat menghapus dan mengubah data prestasi yang sudah diinputkan sebelumnya. Dengan tes membuat desain UI, detail prestasi, form ubah dan hapus data dengan estimasi waktu 1 hari. Selanjutnya ada implementasi desain UI, detail prestasi, kemudian form ubah dan hapus data dengan estimasi waktu 2 hari. Kemudian lihat list data prestasi. Dengan story, admin dapat melihat keseluruhan data prestasi dan tesnya membuat desain list prestasi dengan estimasi waktu 1 hari, kemudian implementasi desain list data prestasi dengan estimasi waktu 2 hari. Selanjutnya, fitur backlog mengelola data prestasi. Admin dapat melihat, mengubah, dan menghapus data prestasi. Dengan tesnya membuat database prestasi dengan estimasi 0,5 hari, kemudian membuat desain UI, ubah, hapus, lihat data prestasi dengan estimasi 0,5
hari, dan kemudian implementasi desain kelola data prestasi dengan estimasi waktu 2 hari. Selanjutnya fitur backlog, lihat respon pengajuan. Dengan story, user dapat melihat respon atau menerima notifikasi terkait penerimaan pengajuan data prestasi. Kemudian tasnya membuat desain UI penerimaan pengajuan data prestasi dengan estimasi waktu 1 hari dan implementasi desain penerimaan pengajuan data prestasi dengan estimasi waktu 2 hari. Sehingga didapatkan total estimasi waktu selama 15 hari. Selanjutnya masuk kepada sprint 3, di mana ada fitur backlog-nya. Admin dapat mencetak laporan data prestasi dengan story. Admin dapat mencetak laporan setelah masuk ke halaman cetak laporan. Dan tesnya ada membuat UI halaman cetak laporan dengan estimasi waktu 1 hari. Kemudian tes kedua ada implementasi cetak laporan dengan estimasi waktu 1 hari, sehingga nanti didapatkan total estimasi waktu sebanyak 2 hari. Selanjutnya daily scrum dan scrum review. Dalam daily scrum ini terjadi pertemuan antara tim development. Para tim development berbagi informasi secara cepat mengenai progres dari sistem yang sedang dikerjakan. Dijadwalkan setiap hari untuk memantau apakah pengerjaan sprint benar-benar sejalan sesuai dengan tujuan awal dan juga membahas masalah-masalah apa yang timbul selama proses pengerjaan sistem. Daily Scrum ini dijadwalkan 15 menit untuk setiap harinya. Inti yang dibahas apa yang dikerjakan kemarin, masalah yang terjadi, dan apa rencana yang akan dikerjakan selanjutnya. Selanjutnya masuk kepada sprint review. Para development team akan mendemokan dan menjelaskan hasil sprint yang telah dikerjakan, dan pihak-pihak terkait akan memberikan feedback mengenai sistem yang telah dikerjakan oleh development team. Project owner juga dapat memberikan masukan dan berdiskusi mengenai pembaharuan dari backlog yang telah dikerjakan oleh development team. Selanjutnya closing scrum. Pada tahap ini mengakhiri kegiatan sprint proyek sistem informasi penataan prestasi mahasiswa dan melakukan kegiatan evaluasi atas kegiatan sprint yang telah selesai. Baiklah, terima kasih kepada Jessica. Kami dalam penerapan SDLC Scrum ini menggunakan Trello sebagai pengimplementasiannya. Baiklah, di mana Trello ini akan dijelaskan sendiri langsung oleh Jessica. Kepada Jessica, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya masuk ke bagian Trello dari pendataan prestasi mahasiswa FTI, di mana pada Trello yang pertama ada product definition, di mana struktur timnya terdiri dari product owner, yaitu administrasi FTI Universitas Andalas. Kemudian ada Scrum Master yang Scrum Master oleh Bukit Anugrah dengan BP 19-1152-2006. Kemudian tim development-nya terdiri dari Distivia Oktari dengan nomor BP 19-1152-1006, Afdal Halim Amda dengan nomor BP 19-1152-3008, dan Jessica Resilvera dengan nomor BP 19-1152-3018. Adapun definition of done-nya terdiri dari desain UI yang user friendly, kemudian aplikasi sukses dan tidak ada bug, kemudian aplikasi sesuai flow yang sudah direncanakan, kemudian tercapainya semua fitur-fitur yang direncanakan, dan dokumentasi program yang jelas. Kemudian pada product definition ada user personal juga. Nah, selanjutnya masuk ke product backlog, di mana pada produk backlog tersebut ada admin fakultas ingin aplikasi yang memiliki fitur login untuk admin dan pengguna secara multi-user. Kemudian admin fakultas menginginkan pengguna dapat masuk ke dashboard tampilan utama. Kemudian admin fakultas membutuhkan fitur untuk admin agar dapat mengelola data pengguna atau mahasiswa. Kemudian admin fakultas menginginkan fitur yang dapat menambahkan data prestasi untuk pengguna. Kemudian admin fakultas membutuhkan fitur untuk admin agar dapat mengelola data prestasi. Kemudian admin fakultas menginginkan fitur hapus dan ubah data prestasi sehingga pengguna dapat menghapus dan mengubah data prestasi mereka. Kemudian admin fakultas ingin fitur untuk
untuk admin agar dapat menerima pengajuan data prestasi yang diajukan oleh mahasiswa. Kemudian admin fakultas ingin fitur agar admin dapat melihat list data prestasi yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa atau pengguna. Kemudian admin fakultas ingin pengguna dapat melihat respon dari administrasi fakultas. Kemudian admin fakultas ingin fitur agar admin dapat mencetak laporan data prestasi. Selanjutnya masuk kepada bagian sprint, di mana ada sprint goal. Pada sprint goal ini admin dapat mengelola data user. Kemudian ada sprint backlog. Kemudian ada sprint kedua, ada sprint goal, di mana pengguna dapat melihat respon pengajuan data prestasi mereka. Kemudian ada sprint backlog lagi. Kemudian ada sprint ketiga, ada sprint goal, di mana admin dapat mencetak laporan daftar prestasi, dan yang terakhir dan diakhiri oleh sprint backlog. Kemudian to do telah kosong karena telah selesai, in progress juga telah selesai dan dipindahkan kepada bagian done, di mana bagian done yang telah selesai ini ada pembuatan UML, kemudian ada database, kemudian membuat UI desain dari aplikasi, kemudian ada sprint 1 dan ada admin dan pengguna. Pada sprint 1 ini ada admin dan pengguna dapat login ke dalam sistem, kemudian admin dapat mengelola data pengguna, kemudian admin dan pengguna dapat mengubah password, kemudian admin dan pengguna dapat logout dari sistem. Selanjutnya ada sprint 2, di mana pada sprint 2 ini pengguna dapat menambahkan data prestasi, pengguna mengubah data prestasi mereka, kemudian admin dapat melihat list data pengajuan prestasi, kemudian admin dapat mengelola data prestasi, kemudian pengguna dapat melihat respon administrasi fakultas. Selanjutnya pada bagian yang telah selesai ada sprint ketiga, di mana pada sprint 3 ini ada admin dapat mencetak laporan data prestasi berdasarkan periode tanggal tertentu atau berdasarkan mahasiswa. Kemudian ada implementasi fitur aplikasi. Selanjutnya ada pada bagian retrospektif, di mana pada sprint 1 ada sprint review, kemudian ada retrospektif, di mana pada sprint review ini terdiri dari mengidentifikasi error, yaitu menemukan error atau bug dan fitur belum selesai. Kemudian ada alternatif solusi, di mana ada analisis dan maintenance, dan kemudian ada permintaan perubahan, yaitu perubahan fitur. Selanjutnya pada sprint 1 ada retrospektif analisis, di mana pada retrospektif analisis ini ada bagian yang sedang berjalan, yaitu tugas masing-masing anggota tim selesai tepat waktu, kemudian Scrum Master dapat mengelola tim dengan baik, dan ada tim fokus dalam pengerjaan proyek. Terus ada bagian perlu ditingkatkan seperti komunikasi antar anggota tim, kemudian kerjasama antar anggota tim. Selanjutnya ada retrospective action, di mana pada action ini ada bagian-bagian apa yang harus dihentikan, seperti tidak melakukan pengecekan secara berkala dan deadliners atau mengerjakannya terburu-buru. Apa yang harus dilanjutkan seperti fokus kepada proyek dan selesai tepat waktu. Kemudian apa yang harus dimulai seperti lebih sering lagi meninjau komunikasi antar tim dan membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan admin dan user. Selanjutnya pada bagian sprint 2 kurang lebih isinya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada sprint review, retrospective analysis, dan retrospective action, di mana nanti bagiannya hampir sama dengan sprint 1 tadi. Begitupun dengan sprint 3 juga terdapat sprint review, retrospective analysis, dan retrospective action. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk sedikit tambahan. Jadi kenapa di sprint ini sprint backlog-nya sudah kosong, karena ini sudah dikerjakan, maka backlog yang terdapat di per sprint tadi dipindahkan ke bagian done. Baiklah, selanjutnya yaitu UML, di mana untuk yang pertama yaitu use case diagram yang akan dijelaskan oleh Afdal. Kepada Afdal disilakan. Baik, terima kasih moderator.
Selanjutnya itu use case diagram sistem pendataan prestasi mahasiswa FTI. Yang mana admin dapat login, mengelola data user, mengelola data prestasi mahasiswa, menerima pengajuan dan data prestasi mahasiswa, lalu melihat list data prestasi, lalu cetak laporan prestasi, lalu mengubah password, lalu logout. Dan mahasiswa juga dapat melakukan login, menambahkan data prestasi, mengubah data prestasi, melihat list data prestasi, melihat respon pengajuan prestasi, lalu mengubah password dan logout. Next. Lalu use case skenario. Nama use case-nya itu login ke sistem pendataan prestasi mahasiswa. Yang aktor itu user, dengan tujuan user dapat login ke sistem pendataan prestasi mahasiswa dengan kondisi awal yaitu user membuka sistem pendataan prestasi mahasiswa. Skenario itu pertama itu aktor membuka sistem, lalu sistem menampilkan halaman login. Lalu user menginputkan email dan password. Jika email dan password benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama pendataan prestasi mahasiswa. Dengan kondisi akhir itu sistem akan menampilkan halaman utama pendataan prestasi mahasiswa jika user berhasil login. Lalu ada alternatif mana jika user salah menginput email atau password, maka sistem menampilkan pesan email password salah, silakan inputkan kembali. Dengan kondisi akhir alternatif itu user berada kembali pada halaman login. Lalu ada user dapat mengubah password, yang mana nama use case itu mengubah password dengan aktor user. Tujuannya itu user dapat mengubah password dengan kondisi awal mahasiswa melakukan login ke dalam sistem. Skenario-nya user berhasil login pada sistem, lalu sistem menampilkan halaman utama, lalu user memilih menu ubah password, lalu sistem menampilkan halaman ubah password. Lalu user menginputkan password baru, lalu mahasiswa mengklik button simpan. Lalu sistem menampilkan pesan password berhasil diubah. Dengan kondisi akhir, user berhasil mengubah password. Lalu alternatifnya itu data password yang diinputkan tidak sesuai, maka sistem menampilkan pesan data password tidak sesuai. Dengan kondisi akhir alternatif, user belum berhasil mengubah password. Lalu user dapat logout dari sistem. Dengan nama use case itu logout dari sistem pendataan prestasi mahasiswa dengan aktor user. Dengan tujuan user dapat logout dari sistem pendataan prestasi mahasiswa. Lalu kondisi awal itu user memilih menu logout sistem pendataan prestasi mahasiswa. Dengan skenario, user memilih menu logout, lalu sistem menampilkan pesan ingin keluar dari sistem. Jika user memilih ya, sistem menampilkan pesan berhasil keluar dari sistem dan kemudian mengarahkan user ke halaman login. Yang kondisi akhir, sistem akan menampilkan pesan berhasil keluar dari sistem dan kembali di halaman login pendataan prestasi mahasiswa. Lalu admin dapat mengelola data user dengan nama use case itu mengelola data user dengan aktor admin. Tujuan admin dapat mengelola data user seperti menambahkan, menghapus data user pada sistem. Kondisi awal itu admin membuka halaman pengelolaan data user. Dengan skenario, admin membuka halaman pengelolaan data user, lalu sistem menampilkan halaman pengelolaan data user. Lalu admin mengklik button tambah, lalu sistem menampilkan halaman tambah data user. Lalu admin menginputkan data user yang akan ditambahkan ke dalam sistem, lalu admin mengklik tombol bertambah. Sistem menampilkan data user, pesan data user telah berhasil ditambahkan. Dengan kondisi akhir, admin berhasil menambahkan data user. Lalu skenario-nya itu admin mengklik button hapus. Sistem menampilkan pesan ingin menghapus data. Jika admin mengklik tombol iya, button iya, maka sistem menampilkan pesan data user berhasil dihapus. Lalu jika admin mengklik tombol tidak, maka sistem menampilkan pesan data user batal dihapus. Dengan kondisi akhir yaitu admin berhasil menghapus user. Lalu mahasiswa dapat menambahkan data prestasi dengan nama use case menambahkan data prestasi dengan aktor mahasiswa. Tujuan itu mahasiswa dapat menambahkan data prestasi pada sistem. Kondisi awal itu mahasiswa melakukan login ke dalam sistem. Skenario itu mahasiswa telah berhasil login pada sistem dengan sistem, lalu sistem menampilkan halaman utama. Lalu mahasiswa memilih menu data prestasi. Lalu sistem menampilkan halaman data prestasi. Lalu mahasiswa menginputkan data prestasi yang ingin ditambahkan. Lalu mahasiswa mengklik tombol tambah. Lalu sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa berhasil ditambahkan. Dengan kondisi akhir, mahasiswa berhasil menambahkan data prestasi ke dalam sistem. Alternatifnya itu data prestasi yang diinputkan mahasiswa tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria.
Lalu sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa yang diinfokan belum lengkap. Dengan kondisi akhir alternatif itu mahasiswa belum berhasil menambahkan data prestasi ke dalam sistem. Lalu mahasiswa mengubah data prestasi. Dengan aktor itu mahasiswa. Tujuan itu mahasiswa dapat mengubah data prestasi yang belum direspon oleh admin atau fakultas. Kondisi awal itu mahasiswa membuka halaman pengelolaan data prestasi. Dengan skenario, mahasiswa mengklik button ubah data, lalu sistem menampilkan halaman ubah data prestasi mahasiswa. Lalu admin menginfokan data prestasi mahasiswa yang ingin diubah dalam sistem. Lalu admin mengklik button simpan, lalu sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa telah berhasil diperbarui. Dengan kondisi akhir, mahasiswa berhasil mengedit atau memperbarui data prestasi mahasiswa. Lalu melihat list pengajuan data prestasi dengan aktor atau admin. Dengan tujuan admin dapat melihat list pengajuan data prestasi mahasiswa. Dengan kondisi awal, memilih halaman list pengajuan data prestasi mahasiswa. Dengan skenario, user memilih halaman list pengajuan data prestasi mahasiswa. Lalu sistem menampilkan halaman list pengajuan data prestasi mahasiswa. Dengan kondisi akhir, sistem menampilkan halaman list pengajuan data prestasi mahasiswa. Lalu mengelola data prestasi mahasiswa dengan aktor admin. Dengan tujuan itu, admin dapat mengelola data prestasi mahasiswa seperti menghapus dan mengedit data prestasi mahasiswa pada sistem. Dengan kondisi awal, admin buka halaman pengelolaan data prestasi mahasiswa. Skenario-nya, admin mengklik button edit, lalu sistem menampilkan halaman edit data prestasi mahasiswa. Lalu admin menginfokan data prestasi mahasiswa yang ingin diedit di dalam sistem. Lalu admin mengklik button simpan. Lalu sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa telah berhasil disimpan. Dengan kondisi akhir, admin berhasil mengedit atau memperbarui data prestasi mahasiswa. Lalu alternatif, admin mengklik button hapus. Lalu sistem menampilkan pesan ingin menghapus data, ya atau tidak. Jika admin mengklik ya, sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa berhasil dihapus. Jika admin mengklik button tidak, sistem menampilkan pesan data prestasi mahasiswa batal dihapus. Dengan kondisi akhir alternatif, admin berhasil post data prestasi mahasiswa. Lalu melihat respon pengajuan data prestasi dengan aktor mahasiswa. Dengan tujuan itu mahasiswa dapat melihat respon pengajuan data prestasi apakah diterima atau ditolak. Dengan kondisi awal, mahasiswa membuka halaman riwayat pengajuan prestasi. Lalu skenario-nya, mahasiswa memilih halaman riwayat pengajuan prestasi. Lalu sistem memberikan halaman riwayat pengajuan data prestasi mahasiswa yang berisikan status apakah pengajuan diterima atau ditolak. Dengan kondisi akhir, sistem menampilkan halaman riwayat pengajuan data prestasi mahasiswa yang berisikan status apakah pengajuan data prestasi diterima atau ditolak. Lalu mencetak laporan data prestasi dengan aktor admin. Dengan tujuan dapat mencetak laporan data prestasi mahasiswa. Dengan kondisi awal, admin membuka halaman cetak laporan. Dengan skenario, admin membuka halaman cetak laporan, lalu sistem menampilkan halaman cetak laporan data prestasi mahasiswa. Lalu admin menginfokan data prestasi yang ingin dicetak apakah berdasarkan tanggal ataupun berdasarkan nama mahasiswa. Lalu admin mengklik button cetak, sistem menampilkan biasa file PDF yang akan dicetak. Lalu kondisi akhir itu admin berhasil mencetak laporan. Lalu activity diagram, admin dan mahasiswa dapat login ke sistem. Di sini user dapat login ke sistem. Lalu user membuka halaman sistem lalu menampilkan halaman login. Lalu user menginputkan email dan password. Lalu dikonfirmasi jika salah, sistem menampilkan halaman login. Jika benar, menampilkan halaman utama pendata prestasi mahasiswa. Lalu selesai. Lalu admin dapat mengelola data user, yang mana admin buka halaman pengelolaan data user, lalu menampilkan halaman pengelolaan data. Di sini jika admin mengklik tombol tambah, maka sampai halaman tambahan data user, lalu importkan data user, lalu klik tombol simpan, lalu tampil pesan data user telah disimpan, lalu mengklik tombol hapus, maka tampil pesan ingin hapus, lalu dikonfirmasi jika iya, tampil pesan data telah berhasil dihapus, jika tidak, tampil pesan data batal dihapus. Lalu user dapat mengubah password. Di sini user membuka halaman ubah password, lalu sistem menampilkan halaman ubah password, lalu user mengisi form ubah password, lalu user mengklik button update, lalu simpan perubahan.
Selanjutnya user dapat logout ke sistem. User memilih menu logout, lalu ada konfirmasi dari sistem ingin keluar dari sistem. Jika tidak akan kembali ke halaman utama jika ia menampilkan halaman login. Selanjutnya itu mahasiswa dapat menambah data prestasi. Pertama, mahasiswa berhasil login, lalu sistem menampilkan halaman utama. Lalu mahasiswa memilih menu data prestasi, lalu sistem menampilkan halaman prestasi. Mahasiswa menginputkan data prestasi yang diinginkan, yang ingin ditambahkan, lalu mengklik tombol tambah. Lalu dikonfirmasi oleh sistem jika tidak lengkap, maka kembali menyuruh melengkapi data. Jika tidak, menampilkan barisan data prestasi mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu mahasiswa dapat mengubah data prestasi. Pertama, user membuka halaman data prestasi, lalu sistem menampilkan halaman daftar prestasi. Lalu user mengisikan form mengubah data prestasi, lalu mengklik button simpan, lalu simpan perubahan. Selanjutnya itu admin dapat melihat list pengajuan prestasi. Pertama, admin membuka halaman list data prestasi mahasiswa, lalu sistem menampilkan halaman list data prestasi mahasiswa. Selanjutnya, admin dapat mengelola data prestasi mahasiswa. Admin buka halaman data prestasi mahasiswa, lalu menampilkan halaman data prestasi, lalu sistem menampilkan halaman data prestasi mahasiswa. Lalu admin mengklik tombol detail, maka sistem menampilkan halaman detail data form perubahan status prestasi. Lalu input data perubahan, lalu klik tombol simpan. Lalu sistem tampil pesan data prestasi mahasiswa berhasil diperbarui. Jika admin ingin menghapus, maka klik tombol hapus, lalu tampil pesan ingin hapus, lalu dikonfirmasi jika iya, tampil pesan data prestasi mahasiswa telah berhasil dihapus. Jika tidak, tampil pesan data prestasi mahasiswa batal dihapus. Lalu selesai. Selanjutnya itu mahasiswa dapat melihat respon pengajuan data prestasi. Pertama, mahasiswa membuka halaman riwayat pengajuan prestasi mahasiswa, lalu sistem menampilkan halaman riwayat pengajuan prestasi mahasiswa. Selanjutnya itu admin dapat mencetak data pengajuan prestasi. Admin membuka halaman cetak laporan, lalu sistem menampilkan halaman cetak laporan. Lalu memilih cetak laporan berdasarkan tanggal atau berdasarkan mahasiswa, lalu menampilkan file dalam bentuk PDF. Baik, terima kasih kepada Afdal. UML selanjutnya itu sequence diagram yang akan saya jelaskan sendiri. Pertama, untuk sequence diagram, yaitu ada sequence diagram admin dan mahasiswa dapat login ke sistem, di mana usernya mahasiswa dan admin mengakses sistem di boundary halaman login, kemudian dari boundary ke controller meminta tampil halaman login, kemudian dari controller merespon ke halaman login yaitu untuk menampilkan halaman login. Kemudian user akan menginputkan data untuk login, kemudian mengirim data login ke controller login. Kemudian dari controller login ke database user akan meminta data user yang bisa login ke sistem. Kemudian dari tabel user akan memproses data tersebut ke controller, yaitu mengirim data. Kemudian dari controller ke tabel akan memvalidasi inputan data user. Kemudian ada kondisi di mana ada login berhasil dan login gagal. Jika loginnya berhasil akan menampilkan halaman home, sedangkan login gagal akan menampilkan pesan gagal login. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu admin dapat mengelola data user, di mana admin mengakses halaman home di boundary halaman home, kemudian minta tampil halaman data user di controller, kemudian dari controller ke halaman data user menampilkan halaman data user tersebut. Kemudian di kelola data user ini ada dua kondisi di mana bisa menambahkan dan bisa menghapus data user. Ketika menambah, admin akan mengklik tombol tambah, kemudian halaman data user ke controller meminta form tambah data, dan dari controller ke halaman menampilkan form. Kemudian user akan mengisi form tersebut, kemudian dari halaman ke controller, itu tuh udah proses penambahan data tadi, dan dari controller ke tabel user itu akan menyimpan datanya. Untuk alternatif yang kedua yaitu menghapus. Jadi admin akan mengklik hapus pada halaman data user, kemudian dari halaman data user ke controller akan meminta hapus, kemudian muncullah pesan konfirmasi. Maka admin akan mengisi pesan konfirmasi tersebut. Jika iya,
nanti dari halaman user ke controller akan menyimpan konfirmasi, dan dari controller data user ke tabel user akan melakukan proses penghapusan. Selanjutnya yaitu ada user dapat mengubah password, di mana admin pertama mengakses halaman home. Kemudian dari halaman home ke controller pindah halaman, yaitu minta tampil halaman ubah password. Dari controller pindah halaman ke tabel user, yaitu minta data user yang ingin dihapus password, yang ingin diubah passwordnya. Kemudian mengirim data user ke kontrol pindah halaman. Dari kontrol pindah halaman ke halaman ubah password akan menampilkan halaman yang diminta. Kemudian setelah tampil halaman ubah password, si admin akan mengisi form ubah password tersebut dan mengklik button ubah. Dari halaman ubah password ke controller ubah password, controller akan memproses data yang diisikan sesuai admin tadi. Lalu setelah itu dari controller ke tabel user akan menyimpan perubahan. Lalu yang keempat ada user dapat logout dari sistem, di mana user mengakses halaman home, kemudian memilih menu klik tombol logout, lalu dari halaman home ke controller logout akan memproses logout dan berhasil logout sehingga user keluar dari sistem. Selanjutnya itu ada mahasiswa dapat menambahkan data prestasi. Yang pertama, mahasiswa mengakses halaman home, kemudian mahasiswa ke controller pindah halaman meminta tampil halaman prestasi. Lalu ke controller memprosesnya sehingga menampilkan tambah halaman. Lalu jika setelah tampil, mahasiswa menginputkan data prestasi tadi. Lalu ada dua kondisi, apakah data yang diinputkan oleh mahasiswa tersebut lengkap atau tidak. Jika data lengkap, maka dari halaman input data prestasi akan memproses data tersebut ke controller data prestasi, dan jika iya akan menyimpan data tersebut ke tabel data prestasi. Kemudian akan muncul data berhasil disimpan. Jika data tidak lengkap, maka dari halaman ke controller data itu menampilkan pesan data tidak lengkap dan tidak disimpan ke database. Lalu selanjutnya itu mahasiswa mengubah data prestasi. Yang pertama, mahasiswa tersebut mengakses halaman home, lalu minta tampil halaman data prestasi, lalu meminta data prestasi yang ingin diubah oleh mahasiswa tersebut ke database, kemudian database mengirimkan data prestasi yang diminta oleh mahasiswa. Kemudian akan tampil halaman data prestasi. Di halaman data prestasi, mahasiswa tersebut mengklik ubah data, lalu dari klik ubah data ini, dari halaman data prestasi ke controller akan meminta form ubah data tersebut. Lalu setelah meminta form, akan muncul tampil form ubah data. Setelah itu, mahasiswa akan mengisi form tersebut, lalu ada proses ubahnya, dan jika setelah diubah, maka data tersebut akan disimpan ke database tabel prestasi. Lanjut yaitu admin bisa melihat list pengajuan data prestasi mahasiswa, di mana yang pertama admin mengakses halaman home, kemudian dari halaman home ke kontrol pindah halaman akan minta tampil halaman daftar prestasi. Setelah tampil halaman daftar prestasi, akan meminta data ke database data daftar prestasi yang ingin dilihat pengajuannya, kemudian kirim data prestasi, lalu tampil data prestasi, dan admin bisa melihat list daftar prestasi. Lalu selanjutnya itu admin dapat mengelola data prestasi, di mana untuk mengelola data prestasi, yang pertama admin mengakses halaman utama, lalu minta tampil halaman data prestasi, kemudian dari controller ke tabel prestasi meminta data prestasi, kemudian tabel akan mengakses dan mengirim data prestasi tersebut, sehingga tampillah halaman data prestasi. Kemudian ada dua kondisi atau dua alternatif, di mana ada tombol detail dan tombol hapus. Di mana jika mengklik tombol detail, admin akan diarahkan meminta form perubahan status. Nanti akan menampilkan form, kemudian admin bisa mengisi form tersebut. Form yang tersebut bisa dia mengubah status dari pengajuan mahasiswa. Kemudian setelah diisinya, dari halaman ke controller akan memproses simpan data yang diubah tadi, kemudian dari controller ke tabel akan menyimpan data tersebut. Jika mengklik tombol hapus, maka dari halaman ke controller akan meminta hapus, lalu muncullah pesan konfirmasi. Lalu user akan menginputkan konfirmasi iya atau tidak, lalu halaman ke controller akan menyimpan konfirmasi dan menghapusnya. Lalu yang selanjutnya itu mahasiswa melihat respon pengajuan prestasi, di mana ini maksudnya aktornya itu mahasiswa mengakses halaman home, lalu akan meminta tampil halaman riwayat pengajuan, minta data-data pengajuan tadi, lalu kirim data pengajuan, lalu akan tampil data pengajuan prestasi mahasiswa tadi, dan mahasiswa bisa melihat status pengajuan apakah telah diterima oleh admin atau ditolak. Lalu yang terakhir yaitu ada mencetak laporan data prestasi, di mana di sini aktor yang berperan yaitu admin mengakses halaman home, kemudian minta tampil halaman cetak laporan,
Kemudian dari ketika meminta tampil halaman cetak laporan ini meminta daftar prestasi ke tabel prestasi. Kemudian dari tabel prestasi mengirimkan data ke kontrol pindah halaman dan sehingga tampillah halaman cetak laporan. Kemudian admin akan menekan button cetak dan menampilkan file cetak dalam bentuk PDF. Selanjutnya yaitu collaboration diagram, di mana yang pertama yaitu collaboration diagram ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada boundary, yang kedua ada objek yang berisikan nama kelasnya, kemudian ada link yang menghubungkan antar kelas, dan kedua ada message atau pesannya. Untuk login yang pertama ada input email dan password, kemudian verifikasi user, kemudian dikembalikan. Jika login sukses, maka pindah halaman ke halaman home. Lanjut ke mengelola data user, di mana admin mengakses halaman utama, kemudian meminta pindah halaman ke kelas pindah halaman, kemudian buka halaman user, kemudian ada lihat halaman user, ada tampil user dan tambah user, kemudian bisa menginputkan user masuk ke kelas user, kemudian ada hapus user untuk menghapus data user tersebut. Lalu ada mengubah password, di mana user membuka halaman ubah password, kemudian akan pindah halaman ke halaman ubah password. Kemudian muncullah form ubah password. Lalu user akan menginputkan data ubah password, lalu akan mengirimkan data update tadi, lalu akan memvalidasi datanya, kemudian mensimpan data update di data ubah password. Kemudian ada logout dari sistem, user pilih logout, lalu close logout memprosesnya, sehingga user logout dari sistem. Lalu selanjutnya itu ada mahasiswa menambahkan data prestasi, di mana mahasiswa membuka halaman prestasi tersebut. Lalu kelas pindah halaman akan memproses sehingga menampilkan form tambah prestasi. Kemudian nanti si mahasiswa akan menginputkan input data prestasi, kemudian mengirimkan data prestasi tersebut, lalu akan memvalidasi data dan mensimpan data prestasi di kelas data prestasi. Selanjutnya itu mahasiswa mengubah data prestasi, yaitu mahasiswa membuka halaman data prestasi, kemudian akan mengakses kelas pindah halaman, lalu pindah halaman data prestasi ke form ubah data prestasi. Lalu mahasiswa akan menginputkan data ubah data prestasi, kemudian akan mengirimkan data update dari data prestasi tersebut, kemudian memvalidasi datanya, menyimpan data update tersebut. Selanjutnya itu admin bisa melihat list pengajuan data prestasi mahasiswa, di mana admin ke halaman utama memilih halaman list prestasi, lalu pindah halaman, lalu menampilkan halaman list data prestasi, kemudian melihat data prestasi, request data prestasi, kirim data prestasi, sehingga akhirnya itu menampilkan data prestasi. Lalu admin bisa mengelola data prestasi mahasiswa, di mana admin memilih halaman data prestasi mahasiswa, lalu akan tampil boundary halaman prestasi mahasiswa, kemudian lihat data prestasi di kelas kelola data prestasi, kemudian ada detail data prestasi untuk ubah status data prestasi tersebut, lalu mengubah status data prestasi apakah diterima atau ditolak, kemudian user juga bisa melakukan hapus data prestasi di kelas hapus data prestasi, kemudian melakukan proses hapus. Lalu mahasiswa bisa melihat respon pengajuan data prestasi, di mana user memilih halaman respon pengajuan, lalu akan kelas pindah halaman akan memprosesnya sehingga menampilkan halaman respon pengajuan. Kemudian user dapat melihat respon pengajuan tersebut, sehingga akan pertama boundary ini akan menampilkan pengajuan dan merequest data, sehingga user bisa melihat respon pengajuan yang telah dilakukannya sebelumnya. Yang terakhir yaitu admin dapat mencetak laporan data prestasi, di mana admin memilih halaman cetak laporan. Lalu kelas pindah halaman akan memproses halaman cetak laporan, menampilkan halaman cetak data prestasi, kemudian memilih cetak berdasarkan tanggal atau berdasarkan nama mahasiswa. Lalu akan merequest data prestasi tersebut, lalu mengirimkan data prestasi dan tampillah halaman data prestasi dalam bentuk PDF. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Dalam kelas diagram ini ada 3 komponen, yaitu ada komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Di mana komponen atas ini merupakan nama kelas, komponen tengah merupakan atribut, dan komponen bawah merupakan metodenya. Jadi di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada
user, mahasiswa, pengajuan prestasi, respon pengajuan, dan admin fakultas. Di mana user ini ada ID user, email, password, dan role. Di mana user ini terdiri atas dua, yaitu admin fakultas dan mahasiswa. Di mana user bisa melakukan login, add, edit, dan hapus. Yang bisa melakukan add ini untuk mahasiswa jika ingin menambahkan data pengajuan prestasinya. Lalu untuk admin fakultas bisa melakukan validasi data inputan user, simpan edit data, dan simpan hapus datanya. Lalu untuk pengajuan, di pengajuan ini bisa menentukan tanggal pengajuan dan deskripsi dari pengajuan tersebut dan sehingga bukti prestasinya. Untuk metodenya itu sudah tampil, minta data pengajuan dan verifikasi data. Lalu untuk respon pengajuan ada ID respon, user, pengajuan, dan untuk metodenya sudah tampil untuk status pengajuan yang mengirimkan data. Lalu yang terakhir ada prestasi, di mana metodenya itu simpan data prestasi, tampil data prestasi, dan hapus data prestasi tersebut. Selanjutnya itu ada IRD. Untuk IRD yang kami rancang di sini ada 3 tabel. Ada tabel user, tabel pengajuan prestasi, dan tabel user role. Di mana user ini memiliki ID user, role ID, nama, email, alamat, username, dan password. Di mana role ID ini memiliki relasi one-to-one ke user role. Di mana maksudnya satu user memiliki satu role ID. Jadi satu user role. Jadi maksudnya jika contohnya itu misalkan ID-nya 1, maka role-nya itu mahasiswa. Jika ID-nya 2, maka itu role-nya admin gitu. Lalu dari user ke pengajuan prestasi memiliki relasi one to many, di mana satu user bisa menginputkan banyak pengajuan prestasi. Jadi pengajuan prestasi ini merupakan foreign key, ID user merupakan foreign key dari ID user di tabel user. Ada primary key-nya itu ada ID pengajuan, untuk atribut lainnya yaitu ada tanggal pengajuan, prestasi, keterangan prestasi, bukti prestasi, dan status pengajuan yang diterima atau ditolak. Selanjutnya ini realisasi dari rancangan IRD tadi. Sama seperti tadi ada user role, dan pengajuan prestasi. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu user interface, demo program, dan kemudian akan dijelaskan oleh Bukit. Kepada Bukit disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan terkait user interface. Nah, untuk pertama ini ada 2 user interface, itu login dan dashboard. Untuk login ada di mana kolom yang kita dapat menginputkan username, dan juga ada box yang digunakan untuk menginputkan password. Lalu juga ada tombol login. Lalu ada bagian dashboard. Di bagian kirinya ada beberapa menu, yaitu menu dashboard, nama prestasi, daftar prestasi, ubah password, logout. Dan di tengahnya juga ada beberapa informasi terkait dashboard. Lalu masuk pada bagian kelola pengguna. Pada bagian kelola pengguna ada beberapa informasi yang ditampilkan. Untuk yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama mahasiswa, lalu ada email, alamat, username, dan aksi. Untuk contohnya di sini ada nama mahasiswanya Jessica, emailnya jessica@gmail.com, lalu ada alamatnya Padang Selatan, username Jessica 123, dan ada sebuah tombol hapus yang apabila ditekan maka datanya akan dihapus. Untuk tambah pengguna, beberapa data yang dapat dimasukkan. Pertama adalah data nama mahasiswa. Di sini juga ada box yang dimana kita dapat menginputkan nama dari mahasiswa. Yang kedua ada box email, lalu ada alamat, username, password, konfirmasi password. Lalu ada 2 buah button. Yang pertama yaitu button tambah data dan kembali. Lalu di bagian kanan atas juga ada itu bagian profil. Pada menu password, di sini ada 3 box untuk memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password. Lalu juga ada button update, ada password dapat diganti. Lalu ada logout, di mana apabila kita menekan logout, jadi muncul box yang bersihkan konfirmasi apakah kita ingin mengakhiri sesi atau logout. Lalu ada 2 button, yaitu button logout dan nakal. Lalu di bagian kanan bawah juga ada itu
pagination pada dashboard di sini. Next. Lalu pada bagian tambah pengajuan ada box untuk memasukkan data prestasi dan deskripsi dari prestasi. Lalu juga ada tempat mengupload bukti prestasi dan ada 2 button yakin dan puas. Pada bagian ubah data, jadi data yang dimasukkan dapat diubah nantinya. Akan muncul informasi terkait prestasi dan deskripsi prestasi itu. Lalu juga ada box untuk memasukkan file bukti prestasi. Untuk di sini juga ada halaman kelola pengguna, di mana untuk pribadinya ada beberapa informasi ditampilkan berupa nomor, tanggal pengajuan, nama mahasiswa, status, dan aksi. Juga ada kolom yang digunakan untuk mencari atau searching. Lalu apabila tombol pada bagian aksi yang di kanan betul ditekan, maka akan tampil box membersihkan detail dari data-data yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa sebelumnya. Ini berisikan tanggal, nama mahasiswa, prestasinya apa, lalu deskripsi prestasi, dan juga ada bukti prestasi PDF, dan lalu status, dan juga dapat mengubah status dari prestasi yang sudah ditentukan oleh mahasiswa sebelumnya. Pada prestasi ini untuk bagian dari user atau mahasiswa. Jika mahasiswa masuk pada halaman daftar prestasi, maka ada beberapa info terkait nomor prestasi, deskripsi prestasi, lalu bukti prestasi yang sudah mereka masukkan, dan juga ada status prestasi apakah diterima atau ditolak. Lanjut pada halaman cetak laporan prestasi. Jadi untuk mencetak halaman laporan prestasi dibutuhkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika ditekan maka akan terdapat memilih tanggal. Lalu juga ada bagian filter mahasiswa, ini boleh diisi atau tidak. Dan jika apabila button cek ditekan maka akan tampil data sesuai yang dicari. Lalu apabila pada bagian kanan PDF itu ditekan maka akan tampil cetak laporan dalam bentuk PDF yang akan di-download secara langsung. Pertama, di sini kita mulai dari login. Di sini diminta informasi berupa username dan password. Untuk username saya contohkan untuk pertama kali yaitu admin, di mana username-nya admin 123 dan password-nya juga admin 123. Jadi setelah login maka akan tampil bagian utama dari admin. Bagian utama dari admin itu ada daftar prestasi, di mana prestasi-prestasi di sini adalah prestasi yang dimasukkan oleh user atau mahasiswa. Nanti akan kita coba. Apabila tombol detail ini ditekan, maka akan tampil informasi terkait prestasi yang diinputkan oleh mahasiswa sebelumnya. Lalu untuk admin ini juga dapat mengubah status, di mana ada 3 poin, ada 4 poin yang dapat diubah, yaitu antrian, proses, selesai, atau batal. Apabila yang awalnya antrian, di sini antrian, tekan selesai. Dalam artian di sini apabila tekan selesai adalah mahasiswa dapat melihat bahwasanya prestasi yang mereka ajukan itu diterima. Lalu apabila prestasinya diubah menjadi batal, dalam mahasiswa nanti akan tampil bahwasanya prestasi mereka ditolak atau masih belum diterima. Lalu di sini juga ditampilkan beberapa 5 informasi, 5 baris dan juga menggunakan pagination. Lalu juga ada tombol search yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh nantinya. Pada kelola
sebelumnya untuk bagian daftar prestasi, admin juga dapat menghapus prestasi yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa. Bisa ditekan, maka akan muncul placeholder atau box yang berisikan konfirmasi apakah data ini akan dihapus atau tidak. Jika yakin, maka data akan terhapus. Lanjut pada menu kelola pengguna oleh admin. Di sini ada beberapa pengguna yang sudah didaftarkan oleh admin. Informasi yang ada di sini berupa nama mahasiswa, email, alamat, username, dan aksi. Jadi untuk menghapus pengguna, admin dapat langsung menekan button di sini. Kita coba untuk tambah data. Misalnya nama mahasiswanya, tadi 1-8. Kita coba cek errornya apabila di sini tidak dibuat @gmail.com-nya, maka data dapat diterima. Di sini ada konfirmasi berupa email tidak valid apabila tidak menggunakan gmail.com. Lalu pada bagian password juga ada validasi agar password dimasukkan lebih dari 6 karakter. Coba kita masukkan password sebanyak lebih dari, maksudnya 8 atau lebih. Coba kita masukkan 6 karakter, maka tidak dapat dimasukkan. Jika semuanya sudah divalidasi, maka data akan berhasil masuk dan akan muncul pada bagian kelola pengguna, di mana pada bagian 5 ada user baru dengan nama Aan, emailnya aan@gmail.com, dan alamatnya di Padang, username aan123. Mari kita coba fitur hapus kelola pengguna. Apabila ditekan, maka data akan dihapus. Sebelum dihapus, maka ada konfirmasi di sini. Apabila ditekan yakin, maka data akan dihapus. Maka data akan berkurang lagi menjadi 4. Sebelum masuk ke menu cetak laporan, kita coba dahulu untuk bagian user, bagian dari masing-masing mahasiswa. Misalnya menggunakan mahasiswa dengan username P3. Untuk bagian user, maka bagian dashboard-nya akan tampil berupa yang dapat dilihat pada layar langsung. Selamat datang nama user. Lalu ada selamat datang sistem pendataan prestasi. Silakan tambahkan data prestasi Anda kepada kami. Klik tombol tambah prestasi. Jadi apabila tombol ini ditekan, maka akan muncul box untuk input data. Misalnya web. Jadi untuk bagian kolom deskripsi ini kami membuat secara langsung. Mahasiswa dapat memasukkan data-data yang dibutuhkan berupa deskripsi prestasi dan akan diperkuat oleh prestasi yang akan dimasukkan di sini. Dan apabila tombol yakin ditekan, maka akan hasil dimasukkan. Masuk ke bagian paling bawah. Untuk penjelasan daftar prestasi atau list prestasi oleh user, di sini untuk yang pertama ada tombol ubah data, nanti akan dicobakan. Lalu ada informasi terkait prestasi, deskripsi prestasi, lalu ada bukti prestasi berupa file PDF yang dimasukkan tadi, dan status. Status ini akan berubah apabila pada bagian admin diubah. Namun apabila status sudah diterima atau ditolak, maka prestasi juga tidak dapat diubah. Sudah terpenuhi, jadi tidak dapat diubah. Tapi apabila masih dalam antrian, masih dapat diubah. Misalnya, ditekan salah satu data di sini, salah satu baris data nomor 4, maka dapat diubah. 21.
data berhasil diubah, data yang pada nomor 4 tadi berhasil diubah. Itu untuk data-data yang lainnya. Itu untuk bagian list data prestasi dan fitur ubah data yang ada di sini. Jadi untuk user hanya dapat mengubah data dan tidak dapat menghapus data prestasi yang sudah dimasukkan. Setelah tambah data prestasi dan menampilkan list data prestasi, user juga dapat mengubah password yang sudah dibuat oleh admin sebelumnya, sehingga user dapat login menggunakan password barunya. Misalnya password yang lama tadi. Ini ada konfirmasi lagi, di mana apabila password dimasukkan tidak lebih dari 8 karakter atau lebih, jadi ada pemberitahuan password baru 8 karakter. Untuk mengubah password, jadi user dapat login menggunakan password yang sudah mereka ubah. Kita bagian kanan, maka muncul lalu apabila logout tersebut ditekan, maka akan tampil konfirmasi apakah ini logout atau tidak. Cuma masukkan data dengan username yang lain, user yang lain. Data yang dimasukkan dari beragam mahasiswa. Dimasukkan, maka akan masuk ke daftar prestasi. Jadi untuk list prestasi ini merupakan prestasi masing-masing dari user. Jelasan listnya sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk statusnya di sini masih antrian dan juga dapat mengubah password seperti user sebelumnya. Mari kita coba untuk mengecek kembali pada halaman ini apakah data berhasil dimasukkan. Sebelumnya, apabila password atau username di sini diisikan tidak sesuai dengan database atau datanya salah, maka akan ada konfirmasi username atau password salah. Untuk bagian autentikasi agar tidak sembarang orang dapat login. Untuk penjelasan sebelumnya, di sini kami menggunakan 2 role, admin yang bisa digunakan oleh administrasi fakultas dan user yang digunakan oleh mahasiswa. Jadi pengguna di sini adalah mahasiswa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa daftar prestasi yang sudah dimasukkan pada tanggal 2 Januari, yaitu hari ini, hari perekaman hari ini, dengan nama mahasiswa yaitu ada Bukit dan Isti. Data yang 345 ini sudah saya coba masukkan tadi, itu data yang sudah ada sebelumnya. Apabila tombol detail ditekan, maka ada informasi yang sudah dimasukkan tadi. Lalu jika admin atau administrasi fakultas ini mengubah statusnya, tinggal menekan selesai, statusnya berubah. Di sini juga ada yang sebelum saya jelaskan untuk bagian apabila di sorting berdasarkan tanggal. Apabila data prestasi dihapus, maka akan juga list prestasi apabila user atau mahasiswa telah memasukkan beberapa data prestasi yang lalu kita coba untuk bagian cetak laporan. Di sini ada beberapa ketentuan di mana pertama kali user harus memasukkan tanggal
dari sampai tanggal tujuannya. Maksudnya dari tanggal sampai tanggal. Apabila ditekan cek, jika tanggal belum dimasukkan, maka akan disuruh untuk isi tanggal. Misalnya kita coba masukkan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Januari. Apabila button cek ditekan, maka akan tampil data mahasiswa dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Januari. Lalu kita juga dapat memfilter mahasiswa sesuai dengan mahasiswa. Nah, di tanggal 1 sampai tanggal 2, filter mahasiswanya, mahasiswa mungkin cek, maka akan tampil list prestasi yang sudah diinputkan oleh nama mahasiswa dengan nama bukit. Lalu apabila ditekan PDF, sebelum memasukkan tanggal, maka masih belum bisa ditekan. Jadi untuk mencetak, kita tekan dulu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus misalnya tanggal 1 sampai tanggal 2, maka otomatis akan mendownload PDF yang berisikan laporan sebelumnya. Cetak dan beberapa informasi terkait. Itu diisi tanggal prestasi nama mahasiswa. Itu untuk bagian cetak. Jadi beberapa informasi yang dicetak di sini merupakan prestasi yang sudah diinputkan dari berbagai mahasiswa sebelumnya. Ini juga dapat memasukkan pesan lama, pesan baru. Tambahan, apabila status di sini sudah diubah, maka kita coba cek lagi pada bagian mahasiswa yang menambahkan prestasinya tadi. Yang baru saja dimasukkan bagi dua yang di bawah ini, nah, statusnya akan berubah. Ya, awalnya masih harian, ini berubah menjadi diterima apabila berubah status dari mahasiswa tersebut. Dan dari penjelasan buat kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Bukti atas program yang telah dijelaskan. Dan ini itu yang terakhir itu mengenai pengujian yang masih dijelaskan oleh Bukit juga kepada Bukit. Silahkan. saya izin buat lanjut kepada pengujian. Untuk fitur yang pertama itu admin dan mahasiswa dapat login ke sistem. Diuji oleh Gerindra atau saya sendiri. Waktu pengujiannya Jumat 17 Desember 2021. Nah, data masukannya berupa user menginputkan username dan password yang benar dan user tidak dapat menentukan. Yang diharapkan itu dari yang pertama, sistem menampilkan halaman dashboard. Dan pengamatan, sistem menampilkan halaman dashboard. Kesimpulannya diterima hasil tampil. Yang kedua, user tidak menginputkan. Apabila user tidak menginputkan, yang diharapkan sistem menampilkan pesan bahwa username dan password masih belum ditentukan. Dan sistem menampilkan pesan. Kesimpulannya diterima. Bagian username dan password tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Data masukan selanjutnya, maaf untuk penjelasan ini, user tidak menginputkan username dan password. Data yang diharapkan, sistem menampilkan pesan bahwa username dan password tidak boleh kosong, dan pengamatannya sistem menampilkan pesan bahwasanya tidak boleh kosong. Dan kesimpulannya diterima. Selanjutnya, user menginputkan password yang salah. Yang diharapkan, sistem menampilkan pesan password yang diinputkan salah atau tidak sesuai dengan data yang ada di database. Pengamatannya, sistem menampilkan pesan bahwasanya password yang diinputkan salah. Sebenarnya diterima. Kedua, ada
admin dapat mengelola data user diuji oleh Bagian Anugerah waktu kemudian Jumat 17 Desember 2021. Data masukannya yang pertama, tombol tambah. Diharapkan sistem menampilkan halaman form tambah user. Jadi pada saat tadi tekan tombolnya, maka ditampilkan form tambah user. Pengamatan sistem menampilkan halaman form user dan kesimpulannya diterima. Selanjutnya, admin menginputkan data pada form tidak lengkap. Yang diharapkan sistem menampilkan pesan bahwa data form tidak boleh kosong. Pengamatan sistem menampilkan pesan bahwa data pada form ini tidak boleh kosong. Kesimpulannya diterima. Lalu tombol hapus, sistem menampilkan pesan Anda yakin menghapus user ini. Pengamatannya, sistem berhasil menampilkan pesan tersebut. Terus selanjutnya, admin dan mahasiswa dapat mengubah password. Diuji oleh Aristivi Oktari, kemudian Jumat 17 Desember 2021. Yang pertama, user menekan menu ubah password. Yang diharapkan, sistem menampilkan halaman form ubah password. Pengamatan, sistem menampilkan halaman form ubah password. Kesimpulannya diterima. Kedua, user menginputkan data pada form tidak lengkap. Bila user diharapkan di sini sistem menampilkan pesan bahwa data pada form ini tidak boleh kosong. Pengamatannya, sistem berhasil menampilkan pesan bahwa data pada form ini tidak boleh kosong berupa peringatan. Kesimpulannya diterima. Data masukan selanjutnya, user menginputkan password lama salah. Sistem yang diharapkan sistem menampilkan pesan bahwa password lama atau password salah. Kemudian sistem menampilkan pesan bahwa password lama salah. Kesimpulannya diterima. User menginputkan konfirmasi password baru tidak sesuai dengan password yang diinputkan. Sistem berhasil mengkonfirmasi bahwasanya password yang baru dan konfirmasi password baru dimasukkan itu tidak sesuai. Pengamatannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Kepada fitur admin dan mahasiswa dapat logout dari sistem diuji oleh Aristivi Oktari waktu pengujian Jumat 17 Desember 2021. Data masukan yang pertama, user menekan menu logout. Yang diharapkan tampil pesan yakin ingin keluar. Pengamatannya pada sistem berhasil menampilkan pesan yakin ingin keluar. Kesimpulannya dapat diterima. Data masukan kedua, user menekan tombol batal. Yang diharapkan apabila tombol batal itu ditekan, maka menampilkan halaman terakhir atau tidak jadi logout. Pengamatannya, sistem menampilkan halaman terakhir sebelum logout. Kesimpulan diterima. Data masukan ketiga, user menekan tombol yakin. Yang diharapkan sistem menampilkan halaman login dengan pesan Anda berhasil logout. Pengamatan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Mahasiswa dapat menambahkan data prestasi. Data masukannya tombol tambah prestasi. Yang diharapkan sistem menampilkan form tambah prestasi. Jadi kita dapat memasukkan beberapa data terkait prestasi. Pengamatannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diterima. Data masukan kedua, mahasiswa menginputkan prestasi, deskripsi prestasi dan bukti prestasi dengan benar. Yang diharapkan sistem menampilkan halaman daftar list prestasi. Pengamatan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Mahasiswa tidak menginputkan prestasi, deskripsi atau bukti prestasi. Diharapkan sistem menampilkan pesan bahwa deskripsi dan bukti prestasi tidak boleh kosong, jadi harus dimasukkan semuanya. Sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Mahasiswa mengubah data prestasi. Diuji oleh Bagian Anugerah waktu kemudian Selasa 21 Desember 2021. Data masukannya form ubah data. Yang diharapkan sistem menampilkan halaman form ubah data. User atau admin dapat mengubah data. Pengamatannya sistem menampilkan halaman form ubah data. Kesimpulannya diterima. Data masukan yang kedua, mahasiswa menginputkan data pada form tidak lengkap. Yang diharapkan bisa menampilkan pesan bahwa data pada form ini tidak boleh kosong atau tidak lengkap. Pengamatannya sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya diterima.
mahasiswa menginputkan perubahan prestasi, deskripsi prestasi, dan bukti prestasi dengan benar. Sistem menampilkan halaman daftar list prestasi. Pengamatannya, sistem tidak menampilkan daftar list prestasi. Sistem menampilkan daftar list prestasi, kesimpulan kelima. Selanjutnya, admin dapat melihat list data pengajuan prestasi diuji oleh Distrik Utari untuk kemudian Selasa 21 Desember 2021. Data masukan, user menekan menu daftar prestasi. Diharapkan sistem menampilkan halaman daftar prestasi untuk pengamatan dari sistem yang dibuat untuk berhasil dan diterima. Lalu fitur admin dapat mengelola data prestasi diuji oleh Distrik Utari waktu pengujian Selasa 21 Desember 2021. Data masukan, admin menekan tombol detail. Yang diharapkan sistem menampilkan data detail prestasi mahasiswa yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa atau user sebelumnya. Pengamatannya, sistem berhasil menampilkan data detail prestasi mahasiswa tersebut. Kesimpulannya diterima. Data masukan. Kedua, admin mengubah status pengajuan prestasi mahasiswa. Yang diharapkan sistem menampilkan status perubahan pengajuan prestasi mahasiswa. Pengamatan, sistem menampilkan status perubahan pengajuan prestasi mahasiswa sesuai yang telah diubah. Kesimpulan diterima. Tiga, admin menekan tombol hapus. Sistem menampilkan pesan Anda akan menghapus data ini. Dan sistem berhasil menampilkan konfirmasi Anda akan menghapus data ini. Kesimpulannya dapat diterima. Soal lihat respon admin terhadap pengajuan prestasi diuji oleh Distrik Utari untuk pengujian Selasa 21 Desember 2021. Data masukan, mahasiswa memilih menulis prestasi. Yang diharapkan sistem menampilkan data prestasi mahasiswa yang statusnya telah diubah oleh admin. Pengamatan, sistem menampilkan data prestasi mahasiswa yang statusnya telah berubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh admin. Kesimpulannya dapat diterima. Lalu fitur admin mencetak laporan data prestasi diuji oleh Demokrat waktu pengujian Selasa 28 Desember 2021. Data masukan, admin memfilter laporan yang akan dicetak berdasarkan tanggal atau nama mahasiswa. Yang diharapkan sistem menampilkan data prestasi sesuai filter yang diminta admin. Pengamatan, sistem menampilkan data prestasi sesuai filter yang sudah dibuat pada aplikasi. Kesimpulan diterima. Data masukan yang kedua, admin menekan button PDF atau cetak button cetak. Diharapkan sistem menampilkan file PDF yang akan cetak. Pengamatannya, sistem berhasil menampilkan file PDF yang akan dicetak. Kesimpulannya dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Buket telah meneruskan demo program pengujian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu sistem informasi pendataan prestasi mahasiswa FTI ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam melihat dan menambahkan prestasi mereka sendiri. Diharapkannya dengan adanya sistem ini telah merubah sebuah proses yang awalnya bersifat manual menjadi terkomputerisasi melalui sistem informasi. Dan output dari proyek ini adanya sebuah sistem informasi penataan prestasi yang sesuai dengan rancangan awal kami. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari tugas besar kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.